AudioJungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur dan kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita sore ini bertemu kembali dalam acara Bincang-bincang Ramadan An-Nikmah TV. Hari ini 5 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 28 April 2020. Para pemirsa, hari ini kita punya tema yang sangat menarik dan tentu ini akan menjadi tema yang ditunggu oleh pemirsa karena kita akan bicara mengenai kuliner. Jadi ini tema yang sangat pas untuk pemirsa sambil menunggu datangnya buka puasa yang akan tiba beberapa saat lagi. Dan khusus pada sore hari ini, kita akan hadirkan narasumber kita, Bapak Haji Abi. Beliau adalah pemilik dari Resto Kambing Mude Haji Abi. Assalamualaikum, Haji Abi. Sehat, Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada hari kelima ini kita masih sehat, masih fresh ya, Pak. Insyaallah. Walaupun kita harus tetap stay di rumah, ibadah di rumah, beraktivitas di rumah, tapi tidak mengurangi hikmah kita untuk secara khusyuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi tadi kita singgung materinya adalah kuliner. Pak Haji boleh diceritakan kira-kira lokasinya di mana sih Resto Kambing Mude Haji Abi dan menunya apa aja? Kira-kira begitu. Terima kasih Pak atas undangannya. Mas Sugeng, Resto Kambing Mude Haji Abi udah berjalan kira-kira hampir 2 tahun. Karena prosesnya adalah dalam proses pembentukan, kita tidak ada pengalaman dalam pembentukan restoran, sehingga tahapan-tahapan kita lakukan secara learning by doing. Jadi kita pertama kali buka itu di Jalan Raya Winanggung. Nah, Winanggung kita buka, ternyata membuat pelajaran bahwa resto itu bukan hanya enak, Pak, tapi lokasi juga menentukan. Sehingga kita hanya bertahan kurang dari setahun, kita pindah lagi. Kedua kita pindah ke Mall Ciputra. Oh, di dalam mall? Nah, di dalam di rukonya, Pak. Oh, di rukonya itu pun kita terbentur dengan waktu. Jadi mall itu buka jam 10 sampai jam 10 malam. Nah, kita buka jam 10, orang baru makan sekitar jam 12 siang. Sorenya itu biasanya pemakan kambing itu akan mulai di jam 10 malam. Oh, gitu. Sementara kita tutup. Jadi kita mentok lagi. Nah, alhasil alhamdulillah hari ini kita dapat tempat yang bagus. Pinggir jalan, itu tepatnya di depan Cibubur Point. Oh iya. S Hardware, Pak. Hardware, sampingnya Brixton Band. Dan simpel sekali kalau Bapak mau cari, tinggal diklik di Google Map, Resto Kambing Mude Haji Abi Cibubur. Nah, Bapak yang dapat dari itu. Luar biasa. Jadi pemirsa, tadi sudah disampaikan lokasinya strategis, mudah dicari, persis di seberangnya S Hardware, jadi jalan alternatif Cibubur. Jadi kita sama-sama sampingnya Brixton Band. Jadi mudah, silahkan datang dan nikmati suasananya karena sudah pernah ke sana, Pak Haji. Jadi sudah pernah ke sana, sudah menikmati
menu-menunya. Tadi sekalian tolong diceritakan, Iya. menu-menunya apa aja itu? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Di Resto Kambing Muda Haji Abi ada 2 tempat. 3 malah tempat. Satu tempat untuk ruang AC yang non smoking, kedua di tempat yang non smoking dan tempat lesehan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang datang bisa memilih tempat yang comfortable buat Ibu dan Bapak ke sana. Kedua adalah lesehan itu kita gunakan buat keluarga. Biasanya mereka satu keluarga makan di sana. Resto Kambing Muda Haji Abi ini memiliki 2 jenis makanan, Pak. Wah, Jadi makanan asli Betawi dan makanan Arab. Masya Allah. Makanan Betawinya itu kita punya sate kambing muda Haji Abi, ada 2 juga tipenya, ada kambing muda sate kambing murni yang tanpa lemak dan sate jenggo kita sebutnya, di mana kita adakan lemak yang kadang-kadang orang minta. Nah, kedua adalah sop kambing kuah susu yang terkenal. Masya Allah. Nah, tapi karena kita ada permintaan juga, kadang-kadang orang tak kuah bening, kita siapin kuah bening juga, Pak. Jangan bicara kuah-kuahan ini lagi. Ya, Lapar nih, nunggu buka puasa. dan kita kombinasikan juga dengan makanan Arab. Kita ada 5 macam nasi, Pak. Ada nasi kebuli, nasi mandi, nasi kapsah, nasi biryani, sama nasi bukhori. Nah, itu Bapak bisa pilih. Dan semua itu ada 2 tipe, antara ayam atau kambing. Biasanya orang nggak Dijamin keluarga suka ini. Insya Allah, Pak. Banyakan yang pesan akan pesan lagi. Masya Allah. Jadi pemirsa, itu tadi menu-menunya sangat lengkap, sangat menarik. Jadi buat kita-kita yang suka kuliner, pasti tidak afdol kalau kita nggak suka namanya sop kambing Ya. muda. Pasti kita nggak afdol kalau kita nggak suka kebuli, nasi mandi, dan sebagainya. Nah, Pak Haji, tadi sudah diceritakan menunya, lokasinya. Kira-kira kok milihnya ini restonya tadi masakan Betawi, kira-kira ada sejarah apa gitu Ya. sebelumnya Pak? Monggo Pak Haji. Ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak, tadi di awal, bahwa kita nggak ada niat punya restoran karena ingin melestarikan menu resepnya orang tua saya sendiri, sehingga identik dengan Betawi, yaitu kambing. Nah, kambing itu yang kita, kenapa kata bikin kambing muda? Karena kita punya bahan bakunya, kambingnya kambing muda di bawah 5 bulan. Nah, itu yang menyebabkan ciri khas makanan kita beda sama yang lain. Dan Dari namanya keluarga mungkin? Hah? Dulu silsilah keluarga mungkin ada yang buka resto? Nggak ada, Pak. Oh enggak, kalau memang keturunan kami sebenarnya tukang sop kambing semua, Pak. Jadi bapak saya, ibu saya, paman saya semua suka kambing yang ada di sekitaran Tanah Abang, Senayan, Blora, itu saudara semua, Pak. Jadi ini asal muasalnya mulai. sop kambing itu ya? Jadi saya mulai tersirat untuk membuat satu restoran kambing setelah ibu saya wafat. Ya, luar biasa nih Pak Haji Abi. Jadi suasananya tambah menarik karena kita bicara kambing tadi, bicara menu-menunya yang menarik, dan insya Allah nih banyak pemirsa yang menyaksikan, dan moga-moga nanti apa ya, katakan punya hasrat untuk segera mengunjungi Resto Kambing Muda Haji Abi. Nah, kalau boleh banyak orang mengatakan, waduh suka sop kambing dan sebagainya, tapi ada sebagian juga yang beranggapan dan punya mitos katanya daging kambing itu kolesterol dan nggak sehat, bahaya nih. Ini mungkin bisa dijelaskan supaya para pemirsa kita penikmat kambing ini tambah mantap gitu Pak Haji Abi. Ya. Alhamdulillah, Pak. Kalau Bapak ke restoran kami, maka ada banyak leaflet yang menerangkan tentang maknanya bagusnya daging kambing. Itu semuanya kita infokan berkenan dengan sunnah Rasul. Ya. Jadi alhamdulillah yang makan di restoran kami kebanyakan orang Muslim. Gitu. Jadi sebenarnya kambing itu dibilang berbahaya. Sebenarnya kamuflase orang Yahudi agar sapinya dia laku, Pak. Oh, gitu. Jadi kambing seolah-olah membahayakan dan mengerikan. Padahal kambing kalau dimasak secara benar itu lebih sehat dari sapi. Asal dia tidak boleh ketemu santan atau dibakar secara hangus. Makanya kalau Bapak beli sate saya agak basah, Pak.
Jadi tidak hangus, tidak Enggak mateng-mateng banget. tidak tidak Bapak tidak makan areng gitu. Oh iya. Begitu juga kalau Bapak beli kambing muda, kambing guling kita, dalamnya juicy Pak, jadi basah dalamnya. Jadi kita bikin kondisi sesuai dengan tidak berbahayanya si kambing itu sendiri. Luar biasa, luar biasa. Ini salah satu contoh Pak. Ada satu klien kami itu umurnya kira-kira hampir 72 tahun. Jamaah masjid juga. Dia setiap hari makan di tempat kita Pak. Selang berapa bulan saya agak nggak enak, saya tegur. Pak, saya bilang, Bapak makan tempat saya alhamdulillah dapat rezeki. Tapi Bapak nggak khawatir, saya bilang. Ini menunjukkan bahwa betapa bagusnya kambing. Bapak itu bilang, Pak saya makan di sini bukan karena keinginan saya, tapi karena disuruh dokter. Kok disuruh dokter, saya bilang. Jadi ternyata daging yang mempunyai protein paling tinggi adalah kambing, Pak. Nggak ada yang lain. Jadi dia kalau dia agak keliang pusing, makan tempat saya, pulang jalannya santai ya. Jadi insya Allah kambing lebih bagus, lebih bermaslahat daripada sapi, Pak. Luar biasa Pak Haji Abi. Para pemirsa, jadi ini tadi Pak Haji Abi sudah meyakinkan bagaimana keunggulan-keunggulan kambing, ya, daging kambing. Jadi jangan khawatir, jangan risau bahwa daging kambing ternyata proteinnya paling tinggi di antara daging-daging yang lain. Nah, ini satu info yang tentu saja sangat menarik dan tambah meyakinkan karena terus terang pemirsa ini banyak yang penikmat daging kambing, ya. Pak Haji Abi. Penikmat daging kambing, bahkan ini sampai tempat jauh pun itu harus didatengin gitu. Kita datengin supaya kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan dan khas rasa dari sop kaki kambing, sop kambing dan sebagainya. Nah, kira-kira di antara menu-menu tadi yang sekarang menjadi menu andalannya apa nih, Pak Haji? Favoritnya adalah sebenarnya sop kambing kuah susu, Pak. Sop kambing kuah susu pasti sebenarnya hampir sama di kaki 5. Cuman orang pasti pikir kita lebih higienis karena di resto. Terus kuahnya lebih kental kita punya. Yang kedua adalah nasi mandi kambing, Pak. Itu favorit banget. Bulan puasa ini mungkin setiap sore 5-10 loyang keluar, Pak. Masya Allah. Ini lagi ada masalah aja. Kalau enggak mungkin iya. Luar biasa. Jadi tadi di samping dari menu-menunya pilihan, menu favoritnya adalah tadi sop kambing, sop kaki kambing, nasi kebuli, nasi mandi. Sebenarnya dari proses masaknya tadi yang mungkin agak beda. Jadi itu menjadi satu jaminan juga bahwa nanti hasil masakannya lebih sehat tadi. Ya. Ya alhamdulillah Pak. Kalau sebenarnya pada saat seperti sekarang ini sebenarnya lebih baiknya makan restoran kambing muda aja, Pak. Karena kenapa? Semua masakan isinya rempah. Rempah itulah yang bisa menghalangi virus itu masuk ke dalam. Makanya kita bikin spanduk di sana tuh buat kita yang sakit untuk makan rempah karena hangat, panas dan semuanya serba rempah. Masya Allah. Luar biasa. Boleh silakan lagi. Ya. Jadi perbedaannya nasi-nasi itu ya cuma bumbu-bumbu aja, beda bumbu, beda resep Pak. Jadi kalau nasi mandi itu agak soft ya, rata-rata orang Indonesia sukanya nasi mandi dibanding nasi kebuli. Tapi yang asli Pak ya, karena nasi kebuli di sini berbagai macam nasi kebuli. Ada yang digoreng, kalau kita di steam Pak semuanya. Nah nasi mandi kita tuh gurih, terus sambalnya kita ubah dari Arabian style ke Indonesian style. Jadi sambalnya kita bukan sambal mentah. Kalau Arab punya itu sambal mentah. Kita sambalnya sambal goreng Pak. Itu lebih kencang jadinya rasanya. Nah kalau nasi kebuli itu kita beberapa kali naik bumbu, makanya agak lebih mahal dan lebih pekat rasanya itu. Baik Pak Jabi, untuk sementara waktu kita break. Jadi para pemirsa, sekarang situasi di depan Sodakoh Mat tengah dilakukan pembagian iftar oleh tim dari Masjid An-Nikmah sekitar 300 paket. Itu berupa nasi, jadi nasi box lengkap, kemudian ada kurma, ada kolak dan sebagainya. Dan 300 ini berdasarkan kebutuhan, jadi hari-hari terus masyarakat yang butuh banyak, makanya kita selalu tambah. Dan tampaknya jam segini sudah
mendekati mau habis nih. Pembagiannya dari tim kita nampak ceria. Moga-moga ini bagian daripada amal ibadah kita. Dan terima kasih kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu, warga Citra Grand atau warga lainnya sudah mendonasikan sebagian rezekinya untuk iftar yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang kebetulan lewat, yang membutuhkan, baik itu ojek online, kemudian sopir taksi atau umat Islam yang sedang berpuasa yang membutuhkan untuk buka puasa pada hari ini. Nah, Pak Abi, tadi disinggung sudah mengenai menu dan sebagainya. Ada terbesit tadi dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia dan Indonesia juga terimbas, dan kita merasakan Indonesia sebagai salah satu negara besar yang kita juga terlanda. Dan situasinya kita selalu dibatasin, ada namanya pembatasan besar ya, dalam skala besar gitu, PSBB. Nah, itu dampaknya aktivitas kita berkurang dan sebagainya. Tapi saya dapat informasi Pak Abi justru dapat hidayah gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi virus ini membawa hidayah bagiku. Nah, boleh diceritakan kepada jamaah. Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira udah 3 bulan kita ya kena virus ini. 2 bulan lah. 2 bulan ya. Sebulan pertama sebelum masuk Sya'ban itu ketua DKM Masjid Al-Hikmah bilang sama saya, Pak, kita ada sumbangan untuk bantu-bantu orang COVID yang diam di rumah. Gitu. Saya bilang sama Ustadz, saya ini stres. Sebulan ini semua bisnis saya tutup. Cuma restoran yang saya jalan. Dan restoran itu masih saya support dananya. Gitu. Sehingga sebulan itu saya merasa betapa sedihnya saya. Masuk bulan Sya'ban itulah baru saya terkena hidayah. Ternyata Allah berikan sesuatu ke saya, sesuatu yang indah dalam virus ini. Pak. Jadi saya lihat betapa di Sya'ban itu yang dimana Allah bilangkan, Sya'ban adalah bulan persiapan menghadapi Ramadan. Betul. Nah, dulu Sya'ban adalah tidak ada artinya buat saya. Karena Sya'ban adalah bulan penghabisan untuk berolahraga golf. Jadi kalau puasa itu udah nggak bisa golf, sehingga kita golfnya lebih banyak. Sehingga saya pernah jarang di rumah. Alhamdulillah dengan adanya virus ini, saya mempersiapkan puasa dengan sangat-sangat karena memang dipaksa untuk di rumah. Jadi saya mulai belajar bagaimana mempersiapkan lebih baiknya puasa ke depan. Di akhir Sya'ban, biasa kita teriaknya apa? Ya udah puasa lagi. Tapi ternyata sekarang kita malah, ya Allah, berikan kekhusyuan puasa saya saat ini. Karena memang ternyata mau ke masjid aja kita nggak dikasih sama Allah. Sebenarnya tambah lagi ke belakang itu sebenarnya sudah juga dikasih, Pak. Karena kenapa? Kita tidak lagi disibukkan oleh buka bersama yang tiap hari memakan waktu kita. Betul. Yang tidak ketemu saudara, istri, anak kita. Kadang pada saat buka bersama kita jamakkan maghrib kita dengan isya. Bahkan kadang kelewat, Pak. Hanya karena buka bersama. Alhamdulillah sekarang Allah kasih semuanya untuk tetap semuanya terpenuhi ibadah kita. Alhamdulillah, Pak. Nah, insya Allah juga di penghujung ibadah kita juga sudah tidak ada lagi pusing dengan kue, tidak ada pusing lagi dengan pulang kampung yang sudah dilarang, tidak ada lagi tertarikan diskon-diskon baju lebaran, sehingga insya Allah di akhir masa Ramadan kita pun lebih banyak lagi ibadah yang kita lakukan, sehingga apa yang dijanjikan Allah di akhir Ramadan itu akan kita capai tahun ini. Insya Allah. Insya Allah. Itu yang dari diri saya, Pak. Jadi alhamdulillah kadang-kadang kita memaknai virus itu dengan kekhawatiran, kekhawatiran, ketakutan, Pak. Tapi ternyata Allah diselipkan sebenarnya ada rahmat yang ada di situ yang kita selama ini nggak pernah dapatkan gitu, Pak. Alhamdulillah saya dapat hari ini gitu. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa itu tadi hidayah yang diperoleh oleh Bapak Haji Abi. Nah, moga-moga ini juga kita rasakan juga, ya. Karena spiritnya memang sama. Jadi biasanya kalau kita sebelum Ramadan ini persiapannya justru malah yang tadi, oh ini persiapan untuk cari apa, termasuk selama Ramadan kita persiapannya untuk Lebaran, mesti belanja, mesti ke mall,
masih mempersiapkan macam-macam. Ya. Tapi alhamdulillah dengan kondisi seperti ini justru Lebih menyadarkan ibadah. ya, Betul. menyadarkan kita, ibadah kita jadi lebih, dan dalam situasi seperti ini kita merasa bahwa manusia ini nggak ada artinya apa-apa. Betul, Pak. Ini baru kita diberikan satu cobaan kecil, makhluk kecil gitu oleh Allah yang namanya virus gitu. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan semoga himbauan kita untuk tetap tinggal di rumah, kita stay di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah, produktif di rumah, itu justru nantinya begitu kondisi normal akan semakin mendorong kita untuk Amin. rajin ke masjid, rajin beribadah, kemudian kekangenan itu menjadi satu spirit positif bagi umat Islam. Ayo kita tegakkan sholat kita di masjid, kemudian kita ukhuwah di masjid dan sebagainya. Tapi sekarang kita dibina untuk semakin dekat dengan keluarga. Sekarang bisa buka puasa bersama keluarga, Betul. taraweh bersama anak-anak, istri. Nah, bagi bapak-bapak sekalian yang biasanya jadi makmum, sekarang harus jadi imam. Ya, betul. Jadi imam kadang-kadang katanya, wah kalau saya jadi imam lama banget. Itu kenapa? Suratnya banyak-banyak? Enggak, suratnya salah-salah terus, jadi bolak-balik terus. Gitu. Nah mungkin ada pengalaman itu juga ya, Pak Haji Abi, mengenai ibadah di rumah tadi selama Ramadan. Memang kendalanya adalah karena kita jarang jadi imam, sehingga hafalan surah kita tidak sebanyak yang imam lakukan. Tapi sekarang ada diperbolehkan membaca Al-Quran di depan kita. Sehingga saya kadang-kadang baca Al-Quran, Pak, baca Al-Quran ke depan gitu. Jadi sehingga masih bisa lebih banyak surah yang kita bacakan. Tapi kita juga pahami anak-anak di rumah, Pak. Jadi kadang-kadang kalau terlalu lama panjang gitu, ya. Iya, dia agak. Yang penting dia bisa ikut serta sama kita, udah alhamdulillah saat ini. Karena dulu hampir tidak pernah terjadi, Pak. Iya. Mungkin tadi kembali ke kuliner lagi ya, Pak Haji. Adakah ini pesan-pesan yang kira-kira penting untuk jamaah, untuk para pemirsa memilih makanan, kemudian memilih menu supaya puasa kita ini lebih sehat gitu. Tadi kan sudah diceritakan ada beberapa makanan sehat dan sebagainya. Ya alhamdulillah. Ya dari saya yang lakukan tiap hari karena saya terbiasa kalau puasa itu hampir jarang makan, Pak. Jadi kalau saya buka, saya cuma makan kurma 3, madu, minum air teh hangat. Dan saya coba hindari es. Jadi saya salah satu lagi adalah hari ini penuh di rumah. Jadi puasa itu saya yang masak, Pak. Tapi saya nggak makan, saya cuma masak buat anak saya gitu. Dua pesan buat pemirsa adalah jangan selalu dikhawatirkan tentang keadaan yang sekarang. Artinya kita harus lihat segala sesuatu yang Allah berikan adalah ada maknanya di dalam itu. Jadi kita bukan nggak mau ke masjid karena takut mati, bukan. Tapi kita takut menularkan orang lain. Jadi beda, Pak. Ya. Bukan takut mati, kita takut mati. Kita cukup menjaga segala satunya untuk tetap di rumah sesuai perintah, beribadah dengan baik. Kalau kan virus itu bergerak kemanapun sesuai perintah Allah, Pak. Bukan mau jalan sendiri dia, Pak. Jadi kalau kita lagi sudah khusyuk berdoa, tetap di rumah, terus virus masih berlaku di tempat kita, bukan kita, alhamdulillah, Pak. Karena disitulah jihad kita dapatkan. Karena kita sudah beribadah, terus Allah menunjuk kita. Karena sebenarnya virus itu diberikan untuk orang-orang yang bukan orang beriman. Tapi tidak bisa kan Ka'bah pilih-pilih. Sehingga setelah diberikan itu salah satu pilihannya adalah jihad fisabilillah sebenarnya. Jadi kalau saya batuk-batuk itu saya malah kadang ya Allah, susah, Pak, cari meninggal saat seperti ini, Pak. Gitu. Nggak ada perang lagi ya kita itu. Jadi gitu, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya kondisi seperti ini, keimanan kita lebih kuat dari yang dulu, gitu, Pak. Masya Allah. Jadi benar-benar ini ya, satu kondisi musibah, pandemi, wabah yang berlangsung di mana-mana, tapi memberikan hikmah kepada kita untuk semakin bertawakal kepada Allah, berserah diri, kemudian menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluknya, gitu. Betul. Makhluk yang lemah, dan kepasrahan kita hanya semata-mata kepada Allah. Betul ya, Pak? Sekali. Dan
untuk ibadah ini kita diuji juga. Kalau dulu di masjid rame-rame mungkin kita bisa semangat. Nah sekarang sebaliknya, kalau kita beribadah di rumah, apakah itu bisa sesemangat kalau di masjid? Karena di masjid banyak orang, mungkin disemangati. Di rumah nggak ada orang, dan sebagainya ya. Ya, itu kalau saya Pak, alhamdulillah, karena lebih khusyuk di rumah saya Pak. Masya Allah. Iya, lebih khusyuk karena menurut saya Pak ya, jadi jangan, menurut saya adalah ketika kita ke masjid untuk sunnah ya, untuk sesuatu yang, kalau wajib kita ke masjid, kalau untuk sesuatu yang sunnah, walaupun kita tidak ria, perasaan ria itu pasti ada ke bawah Pak. Karena dilihat orang kita jalan ke masjid, dilihat orang kita nongkrong lama di masjid, itu masih kelihatan orang. Bagian riaknya walaupun kita yang tahu kita sendiri mau itu nggak ria, tapi itu masih. Tapi ketika Bapak bangun di jam 2 pagi, tidak ada orang, jangankan orang, istri sendiri masih tidur Pak, kita sendiri ngobrol sama Allah langsung, itu benar-benar pure 100% murni kita bawa, lebih khusyuk gitu Pak. Nah moga-moga seluruh pemirsa juga merasakan. Insya Allah. Jadi moga-moga justru ini ujian sebenarnya adalah keimanan kita sampai di mana, ketaatan kita sampai di mana gitu. Nah ini kebetulan puasa, jadi puasa itu adalah ibadah yang untukku kata Allah. Ya. Dan itu aku yang akan memberikan balasannya khusus. Artinya memang diuji, sekarang tidak nampak, sholat kita nggak nampak, kita nggak keluar rumah, tapi kita tetap harus dengan keimanan kita, dengan khusyuk kita menjalankan ibadah-ibadah yang dituntut selama Ramadan ini. Termasuk tadi tarawihnya, mungkin ditambahin tahajud, dan sebagainya. Dan kita bisa ngajarin anak-anak untuk sholat jamaah. Biasanya kita lebih banyak sholat 5 waktunya di masjid. Jadi anaknya nggak keikutan. Masya Allah, moga-moga nanti setelah Insya Allah. Pandemi ini berakhir, anak-anak semakin keimanannya juga nambah ya. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan mengenai tema kita hari ini, untuk seluruh jamaah dan para pemirsa yang selama ini merasa kesulitan dan sebagainya untuk berinfak, bersedekah, nah ini Masjid An-Nikmah sudah menyiapkan satu counter infak dan sedekah drive-thru. Nah ini kita nggak usah turun ini, jadi cukup dari kendaraan masing-masing atau jalan yang bawa motor-motor, bawa sepeda-sepeda, mobil, cukup berhenti di depannya. Ini persis ada di depan masjid kita. Kita turun sejenak beberapa detik, kemudian masukkan infak atau sedekah yang kita kehendaki. Di situ ada beberapa kotak ini, Pak Jabi. Ada beberapa kotak, ada kotak untuk operasional pembangunan masjid, ada untuk infak operasional masjid, ada juga solusi riba. Nah, solusi riba ini kita adakan juga dalam rangka masukkan beberapa jamaah. Nah, selama ini kalau merasa atau mengakui ada sebagian hartanya yang riba supaya hartanya bersih, maka kita masukkanlah kepada kotak solusi riba. Nah, dengan infak dan sedekah drive-thru ini tidak ada alasan lagi nih. Kita mesti nyari tempat parkir, tidak. Karena begitu nanti kita sudah nyampe di depannya. Lebih aman Pak ya? Nah, lebih aman, ada security juga yang mengatur kendaraan kita, tapi kita nggak usah parkir, kita berhenti dan turun, kita masukkan di situ. Nah, di samping infak dan sedekah drive-thru ini, para jamaah kita juga masih ada satu pekerjaan besar lagi, bahwa penyelesaian renovasi dan pengembangan Masjid An-Nikmah saat ini memasuki tahap akhir penyelesaian. Namun tentu saja belum 100% selesai. Seperti kita saksikan sebelum kita beribadah di rumah, mungkin sekitar 1 bulan, 1,5 bulan yang lalu, masih ada bagian-bagian masjid yang belum selesai, dan ada bagian-bagian pendukung lain yang perlu kita selesaikan. Jadi kita masih butuh tambahan dana. Oleh karena itu selama Ramadan, di mana segala infak, sedekah, ibadah kita, amal ibadah kita dilipat gandakan, mari kita sama-sama mencurahkan. Barangkali masih ada bagian rezeki kita yang bisa kita tabung untuk akhirat kita, mari kita untuk wakafkan untuk pembangunan masjid kita. Jadi itu juga sama, boleh datang ke infak dan sedekah drive-thru atau transfer, itu ada. Nah, itu ada nomor account banknya, silahkan jamaah sekalian untuk transfer, karena berapapun wakaf, infak Bapak Ibu sekalian, tentu saja
ini akan menjadi catatan amal baik yang pahalanya bisa dibalas dengan berlipat ganda, apalagi di bulan Ramadan ini, Pak Haji. Baik, kita kembali lagi, jadi supaya tadi menarik lagi, Pak Haji, selain kita mesti datang tadi ke resto ya, yang di Jalan Alternatif Cibubur, suasananya, saya juga pernah ke sana, nyaman, kemudian apa ya, boleh dibilang kita bisa dengan menikmati suasana karena tenang, tempatnya luas, parkirnya luas. Ada nggak sih kalau kita mau pengen menunya ya? Itu ya kita order atau pakai GoFood dan sebagainya? Ya, delivery justru saat ini restoran kami memang cukup untuk bisa buat delivery. Jadi take away sama delivery, Pak. Kalau Bapak klik di Google Map itu bukan hanya mapping yang Bapak dapat, tapi juga alamat, menu makanan serta kontak person yang bisa dihubungi. Jadi bisa dikirim, Pak. Jadi kalau untuk GoFood dan GrabFood, karena kita berapa kali pindah masih ada sedikit permasalahan. Karena kita untuk registrasi yang lama belum selesai sampai saat ini. Tapi yang kalau Grab yang tahu dia langsung pindah ke tempat kita yang baru gitu, Pak. Bisa. Mungkin di tempat yang lama juga masih tercatat itu ya? Masih tercatat, jadi belum bisa kehapus. Betul. Gitu. Jadi mungkin alamatnya masih... Betul. Ini masih dievaluasi, lagi dibetulin lagi, Pak. Nah, para pemirsa, jadi ternyata makanan-makanan, menu-menu nikmat di resto Kambing Mude bukan Kambing Muda, Kambing Mude Haji Abi, itu bisa diorder by phone dan sebagainya. Nanti mungkin pembayaran transfer bisa. Nah, pembayaran bisa transfer. Mungkin Pak Haji Abi juga bisa menyampaikan nomor telepon berapa yang bisa dihubungi nanti. Saya agak lupa, Pak. Cuman kalau Bapak buka tadi webnya itu, di situ tertera nomor telepon. Jadi buka webnya ya? Iya. Baik. Selanjutnya barangkali ada pemirsa yang bertanya. Ini kebetulan di rumah pasti ini para pemirsa ada yang memperhatikan, kemudian banyak yang penikmat kuliner. Nah, tentu saja ini menjadi sesuatu yang menarik, terutama sore-sore kayak begini. Sebentar lagi kita buka puasa, sambil nunggu buka puasa kita ada informasi menu yang menarik, sehingga mungkin besok atau nanti untuk sahur sudah bisa, bisa untuk pesan dan akan dikirim dalam waktu yang paling cepat. Ya. Bisa order, nanti infonya kita bisa diinfo di websitenya. Ya. Kita buka pas untuk bulan puasa, Pak. Kita buka mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam. Tapi kadang-kadang jam 9 kita udah tutup karena sepi saat ini kan. Ya. Terus juga jangan khawatir dengan makanan kita karena kita bisa dimasukin freezer untuk dipanaskan lagi. Siap. Jadi Bapak buat sahur beli dari sore, masuk freezer, besok bisa sahur jadi nggak usah masak lagi, Bapak. Tinggal panaskan. Nah, ini kira-kira saya mewakili pertanyaan para pemirsa. Pak Haji tadi kalau melihat kan menu-menunya enak gitu. Kambing mude, terus kemudian kalau sop kambingnya itu, sop kaki kambingnya pakai kuahnya susu gitu. Nah, orang pasti beranggap kalau begini dengan situasi seperti itu harganya mahal gitu. Kira-kira bagaimana sih harganya, Pak Haji? Kalau pemirsa pelanggan yang kita datang yang datang ke tempat kita relatif murah kita, Pak, dibanding restoran yang lain. Ya. Bahkan saat kemarin kita juga expose menu lockdown namanya. Menu lockdown yang kita pepet paling untungnya hampir yang penting bisa jual. Yang bisa ada selisih sedikit. Nah, dari harga yang aslinya di restoran itu bisa separuh lebih harganya. Nah, untuk memenuhi kawan-kawan yang ingin makan penuh rempah dengan harga murah gitu. Tapi masuk puasa ini kita stop karena kita sudah mengurus pesanan-pesanan puasa, buka puasa. Jadi agak susah kita itu. Jadi melayani ada acara-acara puasa. Kiriman, Pak, biasanya. Kiriman. Kita jualnya kalau yang kirim biasanya loyangan, Pak. Satu loyang besar itu bisa 10 sampai 15 orang. Masya Allah. Yang setengah loyang itu kira-kira buat 5 sampai 7 orang. Kadang-kadang kalau keluarga mereka nggak beli porsian, mereka belinya loyangan. Loyangan ya. Walaupun porsi ada ya. Ada. Saya melihat porsian itu murah-murah itu.
Jadi nasi mandi itu di kambing itu kita cuma 85.000. Masya Allah. Di tempat termurah itu harganya 95 plus PPN, Pak. Itu untuk berapa? Satu porsi. Satu porsi. Nah, Masya Allah. bahkan kalau Bapak ke tengah sedikit di Jakarta, kita 110.000 per porsi. Nah, pemirsa, ini ternyata harganya murah. Jadi kita juga yang selama ini beranggapan harganya mahal nih, udah dijawab nih sama Pak Haji Abi. Langsung ownernya nih. Ya. Jadi ownernya langsung menjawab dan harganya terjangkau, relatif cukup lah untuk kantong kita gitu. Dan pastikan itu buktikan deh, datang dan realisasikan pemirsa kalau mau menikmati menu-menu spesial dari Resto Kambing Mude Haji Abi yang berlokasi di Jalan Alternatif Cibubur. Persisnya ada di sebelah Brixton Ban dan seberangnya Ace Hardware, Times Square di Cibubur. Kita juga ada menu-menu paket, Pak. Kita punya paket akikah, kita punya paket menu perkawinan, dan kita punya ada paket yang namanya Your Own Restaurant. Nah, Your Own Restaurant ini sebenarnya harusnya jalan bulan ini, tapi karena pandemi kita nggak jalankan. Karena Your Own Restaurant itu kita siapkan seolah-olah Bapak punya restoran sendiri dan tinggal minta. Kita yang menyajikan, kita masak live di situ, Pak. Kisarannya sekitar 2-3 juta rupiah untuk satu keluarga. Luar biasa. Kira-kira ada satu closing statement gitu, kalimat terakhir yang mau disampaikan kepada seluruh pemirsa supaya pemirsa ini semakin mantap mengetahui Resto Kambing Mude Haji Abi. Iya, khususnya buat Muslim, Pak ya. Stoplah kita memberi makan anak-anak kita dengan makan-makanan Yahudi, Pak. Masya Allah. Pertama, setiap persen yang kita keluarkan itu untuk membiayai membunuh orang-orang Muslim yang ada di Palestina dan Palestina. Makanlah makanan yang memiliki orang Muslim dan makan makanan yang berlemak pada saat ini untuk agar badan kita tetap sehat. Demikian, Pak. Masya Allah. Pemirsa, demikian serangkaian bahasan kita mengenai Resto Kambing Mude Haji Abi. Sudah selesai kita bahas dari sejarahnya, menu-menunya, lokasinya, harganya. Masya Allah, kita tunggu nih pemirsa untuk segera menikmati kuliner di Resto Kambing Mude Haji Abi. Para pemirsa, sebagai kata menutup, terima kasih atas perhatian seluruh pemirsa. Mohon maaf apabila ada salah kata, atas segala kekurangan. Kami sebagai pembawa acara, Pak Haji Abi sebagai narasumber, dan seluruh kru yang terlibat dalam acara Bincang-Bincang Ramadan Anima TV mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.